Man a'taqa raqabatan muslimatan fahiya fida'uhu minan nar wa man adraka ahada walidayhi thumma lam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Zada fi riwayatin wa ashaqahu
Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang kajian birrul walidain. Sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ahmadu, dan bermula telah meriwayatkan Imam Ahmad min turuqin, dari beberapa jalan, ahaduha hasanun, satu dari jalan-jalan riwayat itu berkualitas hasan. Man a'taqa raqabatan muslimatan, siapa yang membebaskan seorang budak perempuan yang muslimah, fahiya fida'uhu minan nar, maka sesungguhnya raqabatan muslimatan itu menjadi tebusannya, fida'uhu minan nar, dari api neraka. Dia terbebas dari api neraka kalau ada yang membebaskan satu budak perempuan. Wa man adraka ahada walidayhi, dan siapa orang itu adraka menemui ahada walidayhi, seorang dari kedua orang tuanya, tsumma lam yughfar lahu, kemudian tidak diberikan ampunan bagi dia, fa ab'adahu Allahu, maka Allah akan menjauhkan dia. Allah jauh dari dia. Zada fi riwayatin wa ashaqahu, telah menambahkan Imam Ahmad pada satu riwayat, wa ashaqahu, dan Allah akan membinasakannya. Jadi bila ada seorang anak ketemu sama kedua orang tuanya, salah seorang dari mereka, dari kedua orang tua di masa tuanya, atau dia masih bertemu dengan salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah pasti jauh dia. Jadi orang tua itu akan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari semua dosa kita. Nanti ada hadis yang lebih jelas lagi. Wasyaikhani, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati, siapa yang paling berhaknya manusia bi husni sahabati, dengan kebaikannya perlakuanku. Qala, maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Summa qala summa man, kemudian bertanya lagi itu orang, sahabat Nabi bertanya lagi, qala ummuka, ibumu. Qala summa man, qala ummuka, kemudian Nabi menjawab, ibumu. Qala summa man, qala abuka, kemudian Nabi menjawab, ayahmu. Jadi kedudukan ibu memang menjadi sesuatu yang diistimewakan dalam agama Islam. Dia 3 kali kedudukannya lebih tinggi dibanding seorang ayah. Karena itu bisa kebayang bagaimana mereka yang tidak mempedulikan ibunya. Saya beberapa kali suka menyampaikan, terutama mereka yang bahkan ditinggal oleh ayahnya saat dia masih kecil. Ibunya sendirian tuh yang ngurusin kebutuhan anak-anaknya. Dan beberapa kali mereka, banyak aja ada orang yang ingin mempersuntingnya menjadi istri, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak kepengen, tapi takut nanti anaknya kagak disayang. Akhirnya banyak para perempuan yang mereka single parent, dia sendirian, karena yang dipikirin adalah kebahagiaan anak-anaknya. Maka kemudian bila kita melihat ada anak yang dibesarkan oleh ibunya, tidak bisa membahagiakan, bahkan menyakitinya, kayak apa tuh dosanya tuh anak? Ibunya ngurusin banyak, Pak. Saya hidup bersama anak-anak yatim yang mereka menghafal Al-Quran. Itu kalau ibunya bercerita tuh para wali santri, mereka itu bergembira betul bisa anaknya dititip di pesantren, karena mengurangi beban mereka untuk urusan memberikan makan. Bukan perkara kecil, Pak, memberikan makan kepada anak-anak. Kita yang ngerasain jadi orang tua, bagaimana kemudian kita memikirkan yang masak benar bini kita, tapi kan yang membuat istri kita bisa belanja diantaranya adalah nafkah dari suaminya. Bayangkan itu tidak terjadi pada mereka, seorang ibu atau seorang istri yang sudah tidak mempunyai suami. Kayak apa tuh beratnya? Makanya kalau punya keberlebihan rezeki, tuh di masjid biasanya ada kotak-kotak amal buat anak yatim, kotak amal buat sedekah.
Biasanya ada tuh ya, itu tulisannya biasa beda biasa deh. Nah itu bentuk kepedulian kita. Nggak bisa ngerawat secara keseluruhan atau secara sempurna gitu. Paling nggak kita ikut terlibat untuk peduli kepada mereka. Kan urusan kafil memelihara rakyat itu patokannya kalau dalam hadis Nabi cuma dua, mencukupi makan dan minum mereka. Itu aja. Masa iya kita kagak kepengen duduk di samping baginda Rasulullah di surga. Nah, Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik, maka Nabi menjawab 3 kali, ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Ini hadis Nabi Bapak. Kalau punya ibu, sekarang masih punya ibu, maka berikan yang terbaik buat ibu kita. Nggak akan sia-sia yang kau berikan kepada ibu, nggak bakal sia-sia. Baliknya cepet banget. Nanti kita akan lihat, bahkan ada seorang ibu yang dia dalam keadaan durhaka disuruh perlakukan dengan baik. Wa Syaikhani, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim an Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qalat harusnya qalat itu qalat di situ ya. Harusnya qalat, telah berkata siapa ini Asma binti Abi Bakar, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepadaku ibuku, siapa ibuku, wahia, dan bermula ibuku itu musyrikatun, dia seorang yang musyrikah, nggak nyembah Allah. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di masa Nabi. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku meminta nasihat, meminta fatwa. Kata Asma binti Abu Bakar, aku minta fatwa kepada Rasulullah. Fakultu, maka kemudian aku berkata, kata Asma binti Abu Bakar, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun ay anil Islam. Telah datang menemuiku ibuku dan dia benci banget dari Islam. Au fi ma indi, atau pada semua yang ada pada diriku. Afa asilu ummi, apakah kau harus menyambung silaturahim kepada ibuku? Qala na'am. Nabi menjawab, ya sili ummak, maka sambunglah silaturahim kepada ibumu. Itu yang ibunya musyrikah, yang dia nggak nyembah Allah. Bagaimana dengan ibu kita yang mereka melaksanakan sholat? Bagaimana dengan ibu kita yang mereka bisa masih baca Al-Quran? Ini yang kepada musyrikah saja Nabi memerintahkan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar ini wanita istimewa yang dalam keadaan hamil memberikan makan untuk Nabi dan ayahnya pada saat di Gua Thur. Jemaah sekalian yang berbahagia, diperlakukan dengan baik ibu kendati pun dia tidak menyembah Allah. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran itu jelas, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu orang tua yang tidak menyembah Allah. Fala tuti'huma, jangan kau taati kedua orang tuamu kalau ngajak untuk pindah agama. Tapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya selama di dunia dengan baik. Itu orang tua yang durhaka sama Allah. Anak wajib berlaku baik kepada kedua orang tua. Mana ketemu kita dalilnya anak kemudian menyalahkan kedua orang tua, yang salah di depan Allah, yang dosanya gede banget, masih disuruh perlakukan dengan baik. Maka sadarlah buat para anak yang masih saja membiarkan hatinya dibungkus dengan hawa nafsu, sehingga kemudian membiarkan orang tuanya dan menganggap orang tuanya dalam keadaan bersalah apa dia. Kok bisa ya seorang anak itu menganggap orang tua salah, berbuat salah sama dia. Saya perlu sampaikan berkali ini di majelis ini karena memang kelewat banyak Bapak Ibu. Mereka anak yang
di hatinya ngerasa lebih hebat dari orang tuanya. Waliyadzubillah. Ini Asma binti Abi Bakar di masa Rasulullah meminta fatwa langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Yang masih punya ibu, manfaatin sebesar-besarnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kita manfaatin kebersamaan kita. Entar kalau udah gak ada, nyesel belakangan. Ini Imam Ghazali sampai berkali-kali banyak betul beliau menceritakan tentang kedudukan kedua orang tua yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa Ibnu Hibban, dan telah melewatkan Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahihnya Sahih Ibnu Hibban, wal Hakim, dan telah meriwayatkan juga Imam Hakim. Jadi ini baliknya ke atas nih, atau akhraja Syekhoni, dari situ akafnya. Wa qala sahihun, dan berkata Imam Hakim, sahihun, ini hadis sahih ala syarti Muslim, atas syarat Imam Muslim. Ridho fi ridhal walidi au qala al walidaini. Itu dua-duanya al walidaini ya Ustaz. Harusnya yang pertama al walidi au qala al walidaini gitu. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua, pada ridho seorang ayah atau kedua orang tua. Suhtullah fi suhtil walidi au qala al walidaini. Nah, kalau yang kedua benar nih. Murkanya Allah pada kemurkaan seorang ayah, atau Nabi bersabda al walidaini, kedua orang tua. Ini baru rujukan orang tua, ayah nih. Bagaimana kalau kemudian ibu? Makanya au qala al walidaini. Wa fi riwayat Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani, ta'atullahi fi ta'atil walidi. Ketaatan kepada Allah itu tergantung pada ketaatan kepada kedua orang tua. Makanya dalam kitab Ihya itu disampaikan bahwa Nabi Musa diwahyukan oleh Allah, man barra walidayhi wa aqqani katabtuhu barran. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan saat yang bersamaan dia durhaka kepadaku, maka sesungguhnya aku mencatatnya sebagai orang yang berbakti. Wa man barrani wa aqqa walidayhi katabtuhu aqan. Kebalikannya, siapa orang yang berbuat baik kepadaku, berbakti kepadaku, dan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, aku catat dia sebagai orang yang durhaka. Gimana itu kedudukan orang tua? Dan bahayanya kalau kita durhaka sama orang tua, maka anak-anak kita akan mendapatkan kesusahan. Logika sederhananya begini, seorang anak durhaka sama orang tua kepada ibunya, Allah murka. Kalau Allah murka, orang tuanya akan mendapatkan, itu anak akan mendapatkan kesulitan terus. Pada saat dia mendapatkan kesulitan finansial, kesulitan dari penyakitnya, kesehatannya, kesulitan dari berbagai hal, dia punya anak otomatis mendapatkan kesusahan. Bapak, karena bapaknya dia durhaka kepada emaknya, dan bapaknya mau usaha apapun gak bakal pernah berhasil karena Allah murka. Pasti hidupnya dalam kesengsaraan, pasti banget. Gak ada ceritanya kalau janji dari Allah, janji dari Rasulullah tidak terjadi. Nah, pada saat bapaknya nih anak kesusahan dari lantaran durhaka sama orang tua, Allah murka, apakah kemudian efeknya tidak terjadi pada anaknya? Jadi keblangsak mulu sebab durhakanya bapaknya kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengingatkan betul untuk kita berbuat baik. Nabi Yusuf aja ditegur saat bapaknya masuk, Nabi Yakub, kemudian dia kagak bangun. Lamma dakhala Yaqubu ala Yusuf alam yakum lahu. Pada saat Nabi Yakub datang masuk ketemu Nabi Yusuf enggak bangun. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf, kalau engkau tidak bangun kepada menghormati ayahmu, wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyan. Aku tidak akan keluarkan dari sumsummu, sulbimu, keturunanmu dari seorang nabi pun enggak ada.
Jadi nggak bakal jadi orang hebat kau punya anak gara-gara kau durhaka kepada kedua orang tua. Waliyahulillah. Karena kalau anaknya jadi orang hebat, nanti kan bapaknya jadi senang. Padahal dia nggak boleh mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nih anak yang durhaka. Sehingga anaknya tidak bisa menyenangkan orang tuanya. Atau paling tidak anaknya senang mendapatkan keberhasilan, tapi dia dibikin menyiksa, mendurhakai dari bapaknya sendiri. Nauzubillah, jangan deh. Makanya kalau misalnya kita masih punya orang tua, berkesempatan kita untuk terus mendapatkan syurganya Allah. Wa fi riwayatin aw qala al-walidaini wa ma'siyatu fi ma'siyatil walid. Dan durhaka kepada Allah pada kedurhakaannya kepada kedua orang tua, aw qala al-walidaini. Wa fi ukhra, dan pada riwayat lain lil Bazzar, dari Bazzar, ridha rabbi fi ridhal walidi aw qala al-walidain, wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidi aw qala walidain. Diulang-ulang terus sama Imam Ghazali dalam berbagai riwayat. Jadi dari minggu kemarin saya sampaikan, kelihatan betul Imam Ghazali dalam tanda kutip gemes kepada para anak yang masih durhaka, tidak berlaku baik kepada kedua orang tua. Imam Ghazali gemes sampai beliau meriwayatkan beberapa hadis dalam bab birrul walidain supaya meyakinkan ente jangan macem-macem sama orang tua, kagak enak, karena engkau akan merasakan itu dilakukan oleh anak-anakmu terhadap dirimu. Ini kita lagi ngaji bareng nih Pak, biar kita tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Di antaranya adalah berterima kasih kepada kedua orang tua. Makanya buat orang tuanya yang udah kagak ada, dulu waktu masih ada kita belum punya duit, sekarang orang tua kita udah nggak ada, kita baru punya duit, sedekahin, niatin buat orang tua. Setiap hari Sabtu, hari Jumat minimal, di hari mulia, sedekahin hada li abi, hada li ummi. Bahasa Indonesia, ya Allah ini buat bapak saya, ini buat emak saya. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, Allahumma ja'al sawaba hada li ummi. Ya Allah jadikan pahala ini sedekahku buat bapak ibuku, buat bapakku. Sedekahin Pak. Dulu orang tua kita bukannya nggak mau sedekah, cuman ada pilihan antara dia mau sedekah urusan akhiratnya, di depan mata dia lihat anaknya belum makan atau punya kebutuhan, sehingga dia kalahin urusan akhiratnya buat anak-anaknya. Nah sekarang kita punya duit, jangan sampai kagak setiap hari Jumat buat orang tua udah meninggal, 100.000 buat ibu saya, ya Allah ini 100.000 buat bapak saya. Seminggu sekali nyenengin orang tua, sembayangnya di Masjid Baitur Rahman. Waduh kotak amalnya ntar isinya merah semuanya. Emang kudu begitu Pak. Saya nggak pernah saya lewatin tahadus bin nikmah, nggak pernah saya lewatin, minimal pada saat hari Jumat. Kalau sama ibu yang masih ada, kita datang ke rumah beliau, tidak ada kita salaman, kecuali ada di antara kita sesuatu yang membahagiakan orang tua kita. Tidak, itu tidak pernah bisa membalas jasa kebaikan orang tua, berapapun yang kau keluarkan. Jangan kita kebangetan takut nggak diganti sama Allah. Ridha Rabb fi ridhal walidain, atau qala al-walidain wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid, atau qala al-walidain. Wa fi riwayatin lit-Tabrani, dan dalam pada riwayat Imam Tabrani, ta'atullah fi ta'atil walid aw qala al-walidain, wa ma'siyatu fi ma'siyatil walid aw qala al-walidain. Ya Rabb, berapa kali tuh sudah disiulang ya dari atas tuh, Masya Allah. Diulang lagi, wa fi ukhra lil Bazzar ridha Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ridhal walidain, wa sukhtur Rabbi tabaraka wa ta'ala fi sukhtil walidain. Hati-hati, diulang terus sama Imam Ghazali berbagai riwayat dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridho kedua orang tua.
Ente biar kata ziarah ke 1000 makam wali, bila ada seorang ibu atau seorang ayah yang kau biarkan sendiri tanpa kau membuat hati mereka menjadi bergembira dan hilang segala kesusahannya, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Karena kedua orang tuamu mempunyai kedudukan yang jauh di atas para aulia untuk dirimu, untuk diri anak. Paling mulia di ziarah ke Keramat Batan setiap malam Jumat atau setiap malam dah. Kemudian setiap hari kau sakiti hati orang tua, nggak bakal berkah hidup. Apalagi udah ziarah ke orang tua kagak, ziarah ke makam para wali juga kagak mungkin. Jadi orang tua kita berkali diceritakan oleh Imam Ghazali dari hadis Nabi yang dicantumkan dalam kitab ini menjadi keterkaitannya begitu kuat, keridhaan Allah maupun kemurkaannya. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Wa Tirmidzi dan telah meriwayatkan Imam Tirmidzi wal lafzu lahu, dan lafaz milik Tirmidzi atau dari Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi sahihi, pada sahihnya, wal Hakim dan Hakim, wa qala sahihun ala syartihima, dan dia berkata sahih atas syarat keduanya. Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa seseorang. Ini hadis ini sahih. Imam Tirmidzi meriwayatkan, Ibnu Hibban pada sahihnya, Hakim dan sahih atas syarat keduanya, sampai diceritain kedudukannya supaya menghilangkan sebuah anggapan dari orang-orang itu hadisnya bagaimana kualitasnya, kan begitu. Kalau orang kagak mau bertentangan dengan diri dia nyalain hadisnya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, maka berkata rajul, seseorang itu, inni adzabtu dzamban aziman, sesungguhnya aku telah melakukan, adzabtu aku melakukan dosa, dzamban akan dosa, aziman yang besar, fahal li min taubatin, maka apakah bagiku ada pertobatan? Qala, pada saat dia datang bertanya kepada Nabi, aku punya dosa besar ya Rasulullah, masih ada nggak kesempatan buatku bertobat? Nabi kemudian bertanya, hal laka min ummin, apakah bagimu ada seorang ibu? Ente punya ibu apa kagak? Dosanya gede, dia pengen tobat. Nabi nggak ngejawab, justru bertanya, ente punya emak apa kagak? Qala la, lelaki itu berkata, enggak, saya enggak punya, udah mati berarti. Maka kemudian Nabi bertanya lagi, fahal laka min khalatin, apakah engkau memiliki seorang bibi, saudara perempuan ibu? Khalah, kalau saudara laki-laki dari ibu, khalun, kalau dari bapak, ammi, ammun, ammatun, ya ammi, itu berarti saudara laki-laki dari bapak. Nah, khalatun, saudara perempuan, bibi, saudara perempuan dari ibu kita. Sabda Nabi, kalau emak kagak ada, emak ente masih punya saudara perempuan apa kagak? Hal laka min khalah? Qala na'am. Maka lelaki itu menjawab ya. Qala fabirrohuma, maka berbuat baiklah, berbaktilah kepada bibimu. Apa maksudnya? Karena bila engkau punya dosa besar, kemudian masih punya ibu dan berbuat baik kepada ibumu, dosamu otomatis dihapuskan oleh Allah. Coba lihat bagaimana kedudukan seorang ibu. Dosanya bukan dosa kecil, dzamban aziman, dosa yang gede. Masih punya emak enggak? Enggak punya ya Rasulullah. Masih punya bibi apa enggak? Saudara perempuan ibumu, saudara perempuan ibumu masih ada, berbuat baiklah.
berbuat baik kepada seorang perempuan yang punya hubungan sama ibu kita, dia sama kedudukannya sama berbuat baik kepada ibu kita. Al-khalah bimanzilatil seorang bibi dia kedudukannya sama dengan seorang ibu. Maka pada saat engkau memusuhi bibimu, memusuhi saudara perempuan ibumu, maka sesungguhnya engkau sedang memusuhi ibumu sendiri. Bila engkau berlaku jahat kepada bibimu, maka engkau berlaku jahat kepada ibumu sendiri. Jadi dia yang terkait sama ibu kita, saudara perempuan ibu kita. Jadi kalau udah gak punya ibu nih, cari saudara perempuannya, berlaku baiklah kepadanya, karena dia sama kedudukannya seperti ibu kita. Qala na'am qala fa birraha wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Ini telah meriwayatkan